Oke guys, kembali lagi bersama gua Rafiko El Nino dan menindaklanjuti video gua yang mengenai gaji karyawan dan staf di perkebunan kelapa sawit. Ternyata banyak yang bertanya dan mungkin menurut gua ini perlu gua berikan edukasi mengenai golongan-golongan atau posisi-posisi apa saja yang ada di perkebunan kelapa sawit. Pertama, gue mau bagi dulu berdasarkan profesi. Jadi, orang-orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit itu ada 3 profesi. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah supervisi, dan yang ketiga adalah staff. Yang pertama adalah karyawan. Karyawan di sini yang gue maksud adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan item-item yang ada di perusahaan. Contohnya adalah karyawan produksi yang tugasnya adalah manen, kemudian karyawan yang bertugas untuk melakukan pemupukan, karyawan semprot, mekanik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah supervisi. Supervisi ini bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan tertentu dan tugas mereka itu sebagai pengawas, pengontrol, serta mengatur jalannya operasional. Contoh dari supervisi ini misalnya adalah mandor 1, mandor produksi, mandor transport, krani panen atau sekretaris produksi, krani divisi atau sekretaris divisi atau sekretaris afdeling, mantri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah staff. Nah, staff adalah golongan-golongan orang yang bertugas mengawasi seluruh unit, mulai dari unit operasional, unit support, pabrik, dan lain sebagainya. Contoh dari staff yaitu asisten afdeling atau asisten divisi, selanjutnya manajer, askep, sampai ke level GM, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk salary, sesuai dengan jabatan yang gua sebutkan tadi, tentunya karyawan posisinya adalah yang paling bawah, selanjutnya di atas karyawan baru supervisi, dan di atas supervisi tentunya adalah level staff. Kemudian untuk sistem salary-nya, yang pertama untuk karyawan biasanya itu menggunakan hari kerja. Dimana kalau untuk di Kalimantan sendiri itu per harinya kisaran antara 130.000 sampai 150.000 tergantung unit dan perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian di luar dari gaji harian itu, biasanya ada premi tambahan ketika dia bekerja di atas jam kerja yang sudah ditetapkan atau mendapatkan target harian yang sudah ditetapkan. Nah, untuk premi atau tambahannya ini ya tergantung dari di mana dia bekerja, sebagai apa dia bekerja, dan tentunya setiap perusahaan punya harganya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah supervisi. Nah, untuk level supervisi sebenarnya untuk salary-nya perhitungannya kurang lebih sama dengan karyawan. Hanya saja, tetapi pada supervisi itu ada item-item tambahan yang bisa mereka peroleh, sehingga kalau diakumulasikan setiap bulannya penghasilan mereka itu lebih tinggi. Kemudian dari load kerja juga secara fisik, supervisi pastinya kerjanya tidak terlalu banyak menggunakan fisik seperti karyawan. Untuk tambahannya biasanya adalah bonus produksi, premi tetap, ataupun fasilitas-fasilitas seperti peralatan kerja, rumah yang lebih bagus daripada karyawan. Yang ketiga adalah staff. Nah, untuk perhitungan staff ini beda dengan karyawan dan supervisi. Jika karyawan dan supervisi tadi dihitung berdasarkan hari dia kerja, tetapi kalau level staff ini biasanya 1 bulan, mau dia bekerja ataupun dia tidak bekerja, dia akan mendapatkan gaji penuh. Selain gaji penuh juga ada tunjangan, baik itu tunjangan transport, tunjangan pembantu, BPJS, dan lain sebagainya. Untuk level staff baru itu biasanya kisaran antara 6 juta sampai dengan 10 juta tergantung dari perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian untuk level askep, manajer, dan lain sebagainya itu tentunya mengikuti dari kinerja produksi dan jabatan yang selama ini sudah diperoleh. Kemudian untuk strata pendidikan, mulai dari karyawan, supervisi, sampai dengan staff, itu sebenarnya tidak terlalu menjadi patokan khusus. Karena kalau di tempat gue bekerja kemarin, untuk level karyawan, itu bahkan ada orang yang tidak punya ijazah, hanya bermodalkan KTP dan KK, itu bisa bekerja. Kemudian untuk supervisi itu ada 2 jalur masuk ya, yaitu dari pengangkatan jabatan dari karyawan ke supervisi, ataupun memang dia dari rekrutan lulusan-lulusan SMA yang melamar pekerjaan di perkebunan. Kemudian untuk yang ketiga, yang level staff ini juga sama, dia ada jalur pengangkatan dari supervisi, ada juga yang rekrutan dari luar. Nah, untuk rekrutan dari luar itu biasanya yang dibutuhkan adalah sarjana 1 atau D4. Nah, mungkin itu dulu penjelasannya. Kalau video ini rame, mungkin gue akan membuat video lagi yang lebih detail mengenai posisi-posisi apa aja yang ada di perkebunan kelapa sawit ini sih. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Selalu dari gua, salam satu layar.